Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi bi nikmatihi tatimbus sholihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Kaifa halukum ayyuhal aba wal ummahat? Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa semoga Allah senantiasa memudahkan urusan kita, mendekatkan kepada kebaikan, menjauhkan dari segala keburukan, dan untuk orang tua kita. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya, nabda darsana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal aba wal ummahat, bil amsi nahnu bahasna an kana wa akhwatuha. Fa nahnu na'rif bi anna kana fi'l. Kana hiya fi'l. Kana itu adalah fi'l yang bisa ditasrif sesuai dhamirnya. Iya. Syukran, ngerepotin ya. Kemarin mau bicara makan sate, sate kabur. Bapak Ibu, yang kita pelajari kana adalah bentuknya bentuk fi'il. Susunan yang kita baca atau kalimat allati naqra'uha, kalau tidak kalau enggak isem ya fi'il, sisanya adalah harf. Nah, tetapi karena ini kita sebut fi'il yang hanya memasuki jumlah ismiyah. Diulang lagi nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya? Entah. Maka naqul fil arabiyah apa Bapak Ibu? Masjid itu besar. Al-masjidu kabirun. Yang jarang kita praktekkan. Kelihatannya al-masjidu kabirun itu kita sudah paten sekali gitu sih. Al-masjidu kabirun. Pesawat atau irotu. Pesawat itu cepat. Atau irotu sari'atun. Atau irotu, kita mudzakarnya dulu. Kalau kereta itu cepat, al-kitor. Kereta itu cepat, al-kitoru. Al-kitoru sari'un. Al-kitaru sari'un. Asani. Enggak apa-apa, pakai ini aja, Bu. Enggak apa-apa. Kalau kereta berjalan atau berlari sih? Kereta berjalan. Tapi menggunakannya tidak yamshi, tapi tajri, ala kutban atau tasiru, yasiru atau yajri. Mada naqul fil arabiyah, kapal. Nah, yang jarang safinatun. Nah, as-safinatu. Kapal apa ini? Kapal laut atau kapal selam? Kapal laut. Beda nih. Kapal ada di laut. As-safinatu fil bahri. Laut fil bahri. Kalau buku kelihatannya sudah paten ya.
Ba'dah madza naqul fil arabiyah pesawat tadi Toirotun. Yang jarang kita praktekkan apa? Motor apa motor? Bis. Nah, bis. Al-hafilah. Al-hafilah tuh. Al-hafilah sudah paten Bapak Ibu? Nggak ditulis ya? Al-hafilah tuh. Al-hafilah tuh mudzakkar apa muannas Bapak? Muannas. Kereta berjalan, pakainya apa berarti? Nah, berjalan kalau untuk kendaraan tidak seperti kita. Kalau kita kan berjalan apa Bapak? Yamshi. Masya yamshi. Kalau kendaraan umumnya berjalannya itu adalah saro yasiru. Memang ada kebiasaan apa ya? Yasiru. Al-hafilatu tasiru. Bis berjalan tasiru. Kalau berhenti apa? Waqafa. Tasiru sudah. Waqafa mudhari'nya yakifu. Kalau bis berhenti di depan apa ini? Rumah. Enggak muat ya depan rumah ya. Nah, di terminal. Fil mahattati. Bis itu berhenti. Al-hafilatu takifu. Bapak Ibu, tiga susunan dasar yang sering muncul keluar ini, hadihi jumlah fi'liyah al-jumlah al-ismiyah. Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah Bapak Ibu? Ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Nah, pertama diawali dengan ism, definisi pertama. Kedua, terdiri dari mubtada dan khobar. Ketiga, tidak ada unsur fi'il. Kalaupun ada unsur fi'il, kita sebutkan isimnya dulu. Isim sehingga hafilah ini pangkatnya tidak menjadi fa'il, tetapi isim pangkatnya adalah mubtada. Kecuali kalau takifu al-hafilatu, waqafa yakifu, berhenti. Jarang kita praktikkan ya, waqafa. Masdarnya apa? Waqaf, berhenti. Kalau waqfun, waqfun atau wukuf. Nah, yang sering kita dengar kan, kadang-kadang kita memakai waqfun atau wukufun. Jadi wukuf itu artinya berhenti, wukuf itu. Berdiam diri, wukuf. Nah, sahih, al-wukuf bi Arafah. Tidak ada unsur fi'il, kalaupun ada unsur fi'il kita sebut isimnya dulu. Kemudian kita mengenal kana, Bapak Ibu. Kana wa akhwatuha, dan teman-temannya. Perlu kita ketahui bahwasanya kana ini adalah fi'il, yang mana fi'il itu bisa berubah. Kalau harf bisa kita tasrif nggak? Harf tidak bisa. Harf tidak bisa berubah. Kalau ism masih bisa berubah. Misalkan ketika kita mendapatkan ism sifat, Bapak Ibu, mahirun menjadi mahirotun. Misalkan bisa berubah lagi, ism kafirun menjadi kafirotun. Mahirun bisa jadi mahiruna, bisa jadi mufrad, bisa jadi tunggal.
Kalau harf itu tidak berubah. Nanti itu ada temennya Bapak Ibu, karena ada inna juga. Nah, tetapi ini adalah harf. Yang kita bahas adalah kana adalah fi'il yang bisa berubah, yang bisa ditasrif atau bisa sorof sesuai domirnya, atau kita sebut dengan namanya tasrif lughawi. Kana sebagaimana polanya kola yakulu, kola yakulu, atau zaro yazuru. Berarti fi'il kalau dari sudut hurufnya sahih atau mu'tal Bapak Ibu? Mu'tal. Nah, ada alifnya. Nadanya apa nadanya? Kana yakunu, kola yakulu. Nadanya wawu ya. Berarti nakis afan ajwaf wawi. Harful ilahnya di tengahnya. Kana yakunu. Kalau waalaikumsalam. Sebagaimana dulu kita pernah tasrif fi'il ajwaful wawi, melihat daripada bunyi mudhoreknya. Kalau kana, kalau huwa, kalau hiya, kanat. Kalau ana, nah harusnya kantu ya. Menjadi kuntu. Seperti kola kalau huwa, kalau Fatimah kolat, ana kultu, harusnya koltu. Nah, karena melihat daripada ajwaful wawinya, melihat mudhoreknya atau melihat masdarnya. Karena yakunu kaunun. Kalau anta kunta, anti kunti, nahnu kunna. Nah, kita sudah kuatkan, kita sudah patenkan bahwasanya kana ini adalah fi'il yang bisa ditasrif. Tadi kita mengatakan kereta itu cepat. Nah, al-qitaru sayun. Hadhihi jumlah Bapak Ibu. Nah, hadhihi jumlah. Apakah ini sudah susunan utuh? Nah, ya. Ada mubtada, ada khabar. Ketika kita masukkan kana, Bapak Ibu, ketika suatu saat kita akan mendapatkan kana menjadi kana al-qitaru sari'an. Kana al-qitaru sari'an. Terjadi perubahan enggak Bapak Ibu? Terjadi perubahan. Yang tadinya kita sebut khobar itu kalau enggak kenapa-kenapa bertanda dhammah. Nah, ketika jumlah ismiyah kita masukkan kana, maka khobarnya jadi mansubun bil fathah. Otomatis juga akan terjadi maksud omongan. Kerjanya ina adalah yansibul khobar. Mubtada'nya tetap pakai dhammah. Hanya khobarnya yang berubah jadi fathah. Juga terjadi maksud omongan ketika tadi kita mengatakan kereta itu cepat atau kereta adalah cepat, keretanya cepat. Kalau kita tambahin kana, maka seolah-olah kita mengatakan kereta itu memang cepat. Yang pertama. Bisa juga dahulunya atau tadinya kereta itu cepat. Beda nggak Bapak Ibu? Beda nggak kita ketika kita mengatakan kereta itu cepat, atau suatu saat kita juga akan mengatakan ya memang kereta itu cepat. Beda apa beda? Beda Bapak ya. Tapi susunannya masih sama, bahwasanya kereta itu cepat. Tadinya kereta itu cepat. Nah, boleh kita menggunakan kana. Dan kana ini adalah fi'il Bapak Ibu, berarti bisa di tasrif. Ketika kita mengatakan pesawat itu cepat, atau irotu sari'atun, atau irotu sari'atun. Ketika kita tambahin memang pesawat itu cepat, bagaimana? Kanat. Nah, sahih. Karena ta'irah muannas. Kanat atau irotu sari'atan, atau kanatit ta'iratu sari'atan. Kamu itu baik.
Mada fil ardi. Anta, kamu itu baik. Buaji, kamu itu baik. Anti solihatun. Kalau ini adalah fi'il. Kalau memang kamu itu baik, kunti. Nah, kunti solihatan. Bisa menerangkan keadaan dulu saja atau bisa menerangkan keadaan dulu sampai sekarang dan nanti. Itu fungsi daripada kana, Bapak Ibu. Biasanya di kaidah awal ketika kita menemukan fi'il, Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan setelahnya? Menemukan fa'il, Bapak ya. Kaidah dasar ketika kita sudah menemukan fi'il, kalau ada fi'il berarti harus ada fa'il. Nah, pada kana ini ada sesuatu yang menyelisih kaidah awal, bahwasanya setelah fi'il kana, setelah ism, setelah kana tidak kita sebut dengan namanya fa'il. Nah, fa'il. Kaidah dasar kita yang sudah kita pelajari, ketika kita sudah menemukan fi'il, kita harus menemukan fa'ilnya, subjeknya. Tetapi pada susunan kana ini kita tidak sebut al-kitoru, ism yang marfu yang disebut setelah kana itu kita sebut ism kana. Tidak kita sebut namanya fa'il. Tidak kita sebut dengan subjek. Makanya kana ini disebut fi'il nakis. Fi'il yang setelahnya tidak disebut fa'il. Bapak Ibu. Masih ingat Bapak Ibu ya kaidah dasarnya? Kalau sudah ketemu mubtada, ketemu khobar. Kalau sudah ketemu mubtada, maka harus ketemu kalau sudah ketemu fi'il, harus ketemu fa'il. Nah, karena ini kan fi'il, fa'ilnya mana? Tidak ada fa'il. Adanya adalah isimnya kana. Syari'an khobarnya kana. Atau di buku LBIQ tetap disebut dengan mubtada'nya kana dan khobarnya kana. Jelas ya Bapak Ibu ya? Sudah nggak ada keraguan lagi ya. Malah masjid itu ramai. Nah, ramai nih jarang kita. Ramai, masjid itu ramai. Apa ramai? Makmur aja, makmur. Amiron, ain pakai ain. Atau ma'muron. Makmur sendiri sebenarnya dari bahasa Arab. Makmur, makmurun. Bisa kalau ramainya itu ramai apa namanya? Hidup, amir. Kalau ramainya itu orang saja namanya muzdahimun. Muzdahimun. Kulu makulu muzdahimun. Kenapa ditulis ya? Nah, kalau masjid itu apa? Iya, padat, ramai bisa. Ya, padat yang ramai, muzdahimun. Kalau masjid itu makmur, al masjidu amirun. Amirun. Ketika kita mengatakan tadinya atau dulu masjid itu ramai, bagaimana? Kanal masjidu amiron. Bisa hanya menerangkan dahulu, tetapi juga bisa menerangkan dahulu dan berkelanjutan, al-istimrar atau sampai nanti. Memang masjid itu ramai. Kanal masjidu amiron, pakai ainnya Bapak Ibu. Amir. Kalau pakai hamzah, maman amir, pemimpin, amir, atau makmur, makmurun sama saja. Iya. Dulu kan musik itu rame. Iya. Dalam kondisi saat ini apakah rame juga ya? Kalau kita kondisikan dengan situasi ini. Nah, kalau ketika nanti kita mau ada sambungannya, kalau menyatakan dulu, nanti ada temannya dia lagi. Ada temannya, bisa kita menggunakan soro.
ketika kita mengatakan hanya dulu saja, Bapak Haji ya, maka ada kelanjutannya, ada soro atau asbaha. Soro itu perubahan, kemudian soro al masjidu mahjuron atau sakinan. Jadi sepi, sekarang menjadi sepi. Ada temannya lagi Bapak Ibu, tapi di buku kita ini hanya dibahas cuman kana dan laisa saja. Tidak dibahas soro dan asbaha. Ada asbaha. Kana tadi bisa kita gunakan untuk dua fungsi, untuk hanya menyatakan keadaan yang dulu saja, juga bisa menyatakan dulu sampai sekarang sampai nanti istimror. Iya, berkelanjutan, bisa juga. Ketika kita mengatakan Allah itu maha bijaksana, Allahu hakimun. Ketika kita mengatakan kanallahu hakiman, terus bagaimana kita terjemahkan? Kita pakai fungsi yang pertama apa kedua? Kita pakai fungsi yang memang Allah itu maha bijaksana, atau dulunya Allah itu maha bijaksana? Ya, kita pakai fungsi yang pertama. Memang Allah maha bijaksana sampai dari dulu sekarang ya sampai nanti berkelanjutan. Tidak bisa kita terjemahkan melihat teksnya Pak Haji secara utuh. Nah, tetapi ketika kita menggunakan fungsi yang kedua, dulunya, tadinya masjid itu ramai, kanal masjidu amiron. Ada perubahan, maka kita mengatakan soro, masjidnya jadi sepi, atau mada fil arabiyah sepi, sakin, ya tenang, sakin tenang, sakin sepi. Bapak Ibu coba dicari di Google sepi, mada fil arabiyah sepi. Sepi. Sepi ya Pak, sepi. Kenapa? Jadi memiliki dua fungsi ya, Bapak Ibu ya. Boleh kita menerjemahkan kana ini dengan tadi, terjemahan pertama kana ini memang apa? Sahih, sepi. Hadiun bisa tenang juga. Hadiun tenang. Nah, sepi muhisun atau rokidun, bisa rokidun, bisa muhisun, Bapak Ibu. Ketika kita mengatakan kana pada teks ini bisa berarti memang, atau bisa berarti tadinya atau dahulunya. Susunan kedua Bapak Ibu, as-safinatu fil bahri, kapal itu ada di laut. Kalau kita tambahin kana, Bapak Ibu, bagaimana? Kanat. Nah, kana adalah fi'il. Kanat as-safinatu fil bahri. Kanat as-safinatu fil bahri. Mobil ada di depan rumah. As-sayyaratu amamal baiti. Khobarnya berbentuk apa Bapak Ibu? Syibhul jumlah, berbentuk harful jar ataupun dhorof dan isimnya. Ketika kita tambahin
memang atau tadinya mobil ada di depan rumah. Jadi kanat as-sayyaratu amamal baiti. Taib. Kemudian naqul fil Arabiyah, saya ada di kampus. Ana fil jami'ati. Tadi saya ada di kampus. Kuntu fil jami'ati. Kami ada di masjid. Kami tanpa ada nahnu fil masjidi. Tadinya kami ada di masjid. Kunna fil masjidi. Fungsinya sudah bisa itu Bapak Ibu ya. Sudah bisa dirasakan ya fungsi kita menggunakan kana. Baik, khobarnya ada yang berubah Bapak Ibu pada khobarnya? Tidak ada, karena khobarnya adalah harful jar dan harf itu adalah mabni. Dia berubah ketika khobarnya hanya berbentuk ism, baik itu mufrad ataupun jamak. Baik. Bagaimana ketika khobarnya jamak? Orang-orang Islam, orang-orang Muslim itu baik. Al-muslimuna sholihuna. Memang orang-orang Muslim itu baik. Jadi karena al-muslimuna sholihina. Sholihin. Kenapa sholihin? Iya, jamak mudzakkar salim mansubnya pakai ya. Kami adalah orang-orang Muslim. Nahnu muslimun. Khobarnya mana Bapak Ibu? Muslimun. Marfu'nya pakai wawu. Memang kami adalah orang-orang Muslim. Kunna muslimina. Gampang ya Bapak Ibu? Ya. Nuasil ba'daha. Khobarnya berbentuk fi'al. Khobarnya berbentuk fi'al. Bis berhenti di depan masjid. Al-hafilatu taqifu amamal masjidi. Nah, ketika kita tambahin kana bagaimana Bapak? Kanat. Nah, kanat al-hafilatu taqifu. Khobarnya dari sudut harokatnya, khobarnya ada berubah Bapak Ibu? Tidak berubah. Ketika khobarnya berbentuk fi'al ataupun khobarnya berbentuk syibhul jumlah, maka harokatnya tidak ada yang berubah. Berubah hanya ketika khobarnya berbentuk ism saja. Tetapi tujuan maksud omongannya ada yang berubah? Ada yang berubah. Ketika kita mengatakan bis itu sedang berhenti di depan masjid. Ketika kita tambahin kana, seolah-olah menerangkan lampau. Bis itu pernah. Nah, kalau tadi kan fungsinya, kalau ndak dulunya memang, dahulu dan memang. Ketika kita kana ketemu dengan fi'il mudhari', khobarnya berbentuk fi'il mudhari', maka artinya adalah pernah. Saya sedang belajar hadis. Adrusu al-hadisa. Nah, saya pernah belajar hadis. Kuntu adrusu al-hadis. Nah, saya belajar hadis. Ana adrusu al-hadisa. Ahmad sedang pergi ke Surabaya. Sahih Ahmadu yadhabu ila Surabaya. Berarti kita pakai jumlah, karena kita membahas kana, berarti kita membuat susunan dalam jumlah ismiyah. Ahmadu yadhabu ila Surabaya. Ahmad pernah pergi ke Surabaya. Karena Ahmadu yadhabu ila Surabaya. Yadhabu atau yadhaba? Yadhabu, tetap yadhabu. Fi'il mudhari' tidak mansub gara-gara menjadi khobarnya kana. Kapan fi'il mudhari' mansub Bapak Ibu? Masih ingat? Ketika ada harfu nasab. Apa aja situ? An, lan, lam ta'lil dan kai atau kai.
atau lamul amr. Kami sedang belajar bahasa Arab. Nahnu nadrusu al-lughat al-arabiyyah. Kami pernah belajar bahasa Arab. Kunna nadrusu al-lughat al-arabiyyah. Kelihatannya sudah paten ya Bapak Ibu ya. Tidak ada kesulitan yang berarti. Ayyuhal aba wal ummahat, kita tentu masih ingat bahwasanya kita pernah melewatkan satu bab Bapak Ibu ya. Bab ke 11 yang kita lewatkan. Sering kita praktekkan tapi kita lewatkan kemarin. Nah, sengaja memang kita lewatkan, urutannya harusnya ini sebelum akhir. Manafi'u katsiratun. Manafi'u katsiratun. Fi safa at-tasi'ah wal khamsin. Halaman 59 ya Bapak Ibu ya. Dulu kita pernah lewatkan. Nah, Bapak Ibu, yang ini sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Sudah kana wa akhwatuha ya, sebagai pijakan dasar Bapak Ibu. Dan kana wa akhwatuha tidak mengganggu pada jumlah fi'liyah. Fala yadkhulu illa ala jumlah al-ismiyah. Kalau misalkan kita menemukan jumlah fi'liyah bagaimana Bapak Ibu? Kalau ini kan takiful hafilah. Takiful hafilah ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Bisa nggak dimasukin kana? Nggak bisa. Nggak bisa. Kana hanya bisa mengganggu jumlah ismiyah saja. Nah, pada bab ini Bapak Ibu kita akan membahas tentang harful jar. Dan ternyata harful jar yang selama ini sudah paten di pikiran kita ketika kita mengatakan di atas apa Bapak Ibu? Ala. Nah, ala kita terjemahkan pertama kali di atas. Kalau di dalam fi. Nah, kalau dengan bi. Ke ila. Nah, akan tetapi pada perkembangan bahasa kita yang luar biasa Bapak Ibu, makanya bab ini adalah bab terakhir harusnya. Bab sebelum terakhir tidak di depan. Kita tidak bisa menerjemahkan seperti di awal. Allah tidak bisa kita terjemahkan seperti di atas. Kalau bi juga tidak kita bisa terjemahkan dengan. Bahkan ada harful illah, ada harful jar yang tidak perlu kita terjemahkan. Dihapus ya Bapak Ibu ya. Ayyuhal aba wal ummahat, madza naqul fil arabiyyah salat Bapak Ibu. Shalla mudhari'nya apa? Yusalli. Artinya salat. Kemudian ketika kita mengatakan dengan niat mengucapkan berselawat, kalau di bahasa kita berselawat kepada ada untuk. Nah, sebenarnya pun untuk berselawat untuk Nabi pun aslinya adalah untuk, bukan kepada terjemahannya. Tapi kita sudah umum menerjemahkan kepada, berselawat kepada Nabi. Maka kita menggunakan kosakata, kita tambahin, harus ada tambahan ala. Shalla yusalli alan nabiyyi. Padahal di awal kita menerjemahkan ala itu adalah di atas. Bapak Ibu, madza naqul fil arabiyyah, memperhatikan. Ihtamma. Nah, berubah arti Bapak Ibu ala, ada yang berubah arti. Ada bahkan yang sampai tidak diartikan. Madza naqul fil arabiyyah, memperhatikan.
ihtamma, 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 yahtammu. Cukup nggak fi'il ini? Tidak cukup. Ternyata harus ada sambungannya, harfu jar, yaitu bi. Bi artinya apa, Bapak Ibu? Dengan. Tetapi ketika fi'il harfu jar bi ini mengikuti ihtamma, yahtammu, maka bi di sini tidak ada artinya. Tadi ada yang artinya berubah, ada yang tidak ada artinya, Bapak Ibu. Ihtamma, yahtammu, madinya yahtammu. Orang-orang Islam memperhatikan pendidikan, bagaimana? Yahtammu al-muslimun, yahtammu al-muslimun. Domirnya huwa saja, Bapak Ibu ya. Orang Islam memperhatikan pendidikan. Yahtammu al-muslimu dengan pendidikan, bagaimana? Bi. Nah, awalnya kita menerjemahkan bi itu dengan apa, Bapak Ibu? Ya dengan. Awalnya kita menerjemahkan bi itu dengan, bukan dengan. Bi itu dengan. Tetapi pada susunan ini, Bapak Ibu, pada kosakata ini, bi tidak perlu kita artikan. Mada fil Arabiyah beriman. Amanah. Amanah mudhari'nya yu'minu. Amanah yu'minu. Yang ini dihapus juga ya, Bapak ya. Amanah yu'minu, beriman. Dari sudut tambahannya mujarad amazid, Bapak Ibu. Mujarad atau mazid? Mazid. Tambahannya apa? Hamzah. Berarti masdarnya imanun. Yang beriman kita panggil mukminun. Mukminun. Temannya seperti aslama yuslimu. Ketundukan islamun. Yang tunduk kita panggil muslimun. Masih ingat ya? Pelajaran yang lama jangan dilupakan. Amanah yu'minu. Cukup nggak dengan kosakata ini? Tidak cukup. Harus ada gandengannya bi juga. Bi. Kalau yang tadi, kalau kita dibahasakan kita, ini beriman kepada, Bapak Ibu ya. Kita terjemahkan beriman dengan Allah atau beriman kepada Allah. Kepada. Meskipun bi di awal kita terjemahkan dengan. Tapi ketika dia didahului oleh fi'il amana yu'minu, maka kita terjemahkan dengan kepada. Saya beriman kepada Allah. Bagaimana? Sahih. Mantu billahi. Baik. Nah, Bapak Ibu, bi awalnya kita terjemahkan dengan. Kalau saya beriman dengan Allah, enggak terbiasa ya. Nah, ada yang artinya berubah, ada yang memang tidak memiliki arti. Melihat, Bapak Ibu. Nazaro. Nah, boleh kita pakai ro'a, boleh pakai yang nazaro. Saya melihat nazaro. Nazartu. Mudhari'nya apa, Bapak? Yanzuru. Nazaro yanzuru.
Ada sambungannya nggak? Cukup nggak? Nah, kita sering dapatkan di lisan Arab nadhara yanzuru ila. Ila ini juga boleh tidak perlu kita terjemahkan. Saya melihat pintu atau saya melihat ke pintu. Nah, cukup saya melihat pintu. Saya melihat rumah. Bagaimana? Saya melihat Ka'bah misalkan, bagaimana? Nazartu, saya melihat Ka'bah. Ila. Nah, ilanya Bapak Ibu kita terjemahkan nggak? Nggak perlu kita terjemahkan. Ada yang memang tidak perlu kita terjemahkan, ada yang memang kita terjemahkan tapi merubah arti. Bahkan ada yang sangat merubah sekali ketika kita menemukan kosakata rogiba yarghobu. Rogiba yarghobu. Rogiba. Cukup nggak kita mendebatkan ketika kosakata ini? Tidak cukup. Harus ada sambungan harful jar. Ada sambungan fi. Ma makna fi, Bapak Ibu? Awalnya di dalam. Nah, tetapi ketika nyambung fi didahului oleh fi'il raghiba, artinya nggak di dalam. Artinya suka, menyukai. Saya suka apa, Bapak? Tidur. Nah, saya suka tidur. Raghib itu. Nah, saya suka tidur bagaimana berarti? Raghib itu Raghib itu saya jangan tidur, suka apa betul? Saya suka apa ini? Suka jalan-jalan. Nah, nuzhah. Mana fil Arabiyah? Nuzhatun. Nah, nuzhatun. Raghibtu fin nuzhah. Nuzhah itu rekreasi. Raghibtu fin nuzhati. Ada berubah arti Bapak Ibu? Berubah arti. Padahal fi tadinya kita terjemahkan di dalam. Tab. Juga kadang-kadang kita akan menggunakan an. Setelahnya adalah an. Kalau tadi artinya saya suka tidur. Saya suka tidur. Saya suka rekreasi. Raghibtu fin nuzhati. Kalau kita niat ngomongnya saya benci. Tadi kan suka. Sekarang saya benci. Maka ditambahin an. Raghibtu anin nuzhati. Sangat merubah arti ya Bapak Ibu ya. Ini adalah fungsi daripada harful jar. Harful jar yang kita yang sudah menempel di pikiran kita, yang sudah paten. Fi itu artinya di dalam, ala di atas, bi dengan, ila ke, tetapi tidak selamanya kita terjemahkan seperti itu. Nafsah kita bana fi as-safhah at-tasi'ah wal khamsin. Manafi'un kathiratun. Manfaat yang banyak. Qala Ilyas kaifa haluk? Qala Khalid bi khairin walhamdulillah. Sudah ketemu Bapak Ibu? Ilyas ijlis min fadlik. Qala Khalid mutasyakkir. Nah, mutasyakkir boleh ungkapan lain daripada syukran. Kita bilang mutasyakkir. Asif. Nah, asif apa sih? Mana asif Bapak Ibu? Sayang. Nah, sayang. Bisa sayang, bisa kasihan. Nah, boleh. Kalau kasihan boleh juga. Ummi zahibatun. Ma makna hadza? Ibuku pergi. Nah, ini ungkapan mengungkapkan dengan mengembangkan sorof Bapak Ibu. Zahibatun ini apa ini? Kita kira-kira apa ini? Ism apa ini? Isim fa'il. Sahih.
Sudah dibahas, Bu? Ya, dulu yang kita lewat judul apa itu? Oh, sudah ditarik Ustaz. Oh iya, latihannya belum Ustaz. Oh, Sudah dibahas. Yang terus ininya sudah dibahas ya, Bapak ya? cakapannya udah dibahas. Percakapannya sudah. Oh, tetapi latihannya yang belum ya? Nah, Bapak Ibu tadi mengingat yang sudah kita pelajari, boleh apa bedanya ketika kita mengatakan tadi ummi zahibatun tadi, ibuku pergi, dengan ummi tadhhab, sama nggak? Nah, sama, tapi beda. Iya, kita boleh mengembangkan ungkapan kita ketika kita menggunakan fi'il, bedanya hanya waktu saja. Nah, jadi kalau tadhab berarti sedang ada disiplin mengungkapkannya itu seolah-olah ada disiplin waktu, ibuku sedang pergi atau ibuku akan pergi. Tapi ketika mengatakan ummi zahibatun kita boleh, berarti ucapan kita tidak terikat dengan waktu. Kapan ibunya pergi tidak menerangkan. Ketika kita mengatakan saya duduk, ana ajlisu, boleh nggak kita mengatakan ana jalisun? Boleh. Nah, itu membuat susunan seperti itu. Fi'ilnya kita rubah menjadi isim fa'il. Masih ingat Bapak Ibu isim fa'il kemarin? Nah, iya. Zahibun, zahaba menjadi zahibun, muannasnya zahibatun. Pulang, roja'a, isim fa'ilnya roji'un, muannasnya roji'atun. Saya sedang pulang, ana arji'u. Nah, kalau kita mau mendisiplinkan ucapan kita dengan waktu berarti ana arji'u. Kalau saya sudah pulang, ana roja'tu. Tapi ketika kita mengatakan dengan niat tidak menentukan waktunya, saya pulang, bagaimana? Ana roji'un. Nah, ana roji'un. Gampang ya? Jelas ya Bapak Ibu ya? Berarti yang kita bahas yang mana ini? Yang bab yang kita lewatkan? Oh, soal. Khiwarnya sudah semua Bapak Ibu ya? Khiwar, percakapan. Ya. Ya. Ummi zahibatul ilal mahallat at-tijariyah. Ma makna mahallat at-tijariyah? Pusat perbelanjaan. Nah, mall. Nah, boleh terjemahkan mall. Lima la turafikuha. Kenapa kamu tidak mengantarnya atau menemaninya? Rafaqo yurafiku. Ha pada posisi dhamir mutasil pada posisi apa Bapak Ibu? Maf'ul bihi. Turafik ada fi'il, fa'ilnya anta. Siapa yang menemani di situ? Nah, anta, dhamir anta yang kembali ke Ilyas. Ana ufadhilu an atahaddasa ma'akum. Saya mengutamakan ngobrol bersama kalian. Nah, berarti nggak nemani ibunya, lebih mengutamakan ngobrol sama teman nih. An ya Bapak Ibu ya, ada an ya. An masih ingat ya an ya? An itu yansibul fi'lal mudhari', menjadikan fi'il mudhari' bertanda fathah. Kalau saya ngobrol, ana atahaddasu. Di situ kenapa ana atahaddasa? Ada an. Tahaddasna bil amsi anil ihtifal bi maulidir rasul. Kemarin kami berbincang tentang perayaan Maulid Rasul. Wal an natahaddasu an Isra'ir Rasul wa mi'rajihi.
Dan sekarang kita berbincang tentang Isra Mi'raj. Tayyib. Yahtafilu bihi. Nah, merayakannya. Di situ ada bi juga ya, Bapak Ibu ya. Ihtafala yahtafilu. Sama seperti ihtamma yahtammu bi. Temennya ini berarti. Temennya ini. Bi-nya diterjemahkan enggak? Enggak. Merayakannya hi kembali ke ihtifal bi Isra Mi'raj al muslimun, ada fi'il ada fa'il. Siapa yang merayakan Bapak Ibu? Al muslimun. Nah, fa'ilnya jamak mudzakkar salim. Fi'ilnya kenapa tetap pakai dhamir huwa? Nah, karena kita membuatnya dengan jumlah fi'liyah. Kama yahtafilun bimaulidir rasul, sebagaimana mereka merayakan maulid Nabi. Nah, ada bi-nya ya Bapak Ibu ya. Sebelum objeknya atau sebelum maf'ul bih-nya kan ada bi-nya. Perlu kita terjemahkan nggak? Tidak. Tetapi fungsinya tetap berlaku. Fungsinya adalah menjadikan ism bertanda kasroh bi maulidir rasul. Idzan, jadi yuqamul ihtifal. Nah, yuqamu ini bentuknya apa Bapak Ibu? Fi'il majhul, kata pasif. Perayaan diadakan di seluruh penjuru negeri. Jami'i anha'il bilad. Anha itu penjuru, seluruh penjuru negeri. Anha. Kalau ujung apa ujung? Atraf, tarfun, atraf. Ada kosakata ditulis. Nah, tarfun kalau ujung. Kalau sisi apa sisi? Di sisi kanan, sisi nahiyah. Nahiyatun. Kalau ini sering apa? Sering muncul ya, Bu. Nahiyatun itu sisi. Ujung tarfun. Atrof atau atrof jamaknya tarfun. Kalau anha penjuru anha'il bilad. Kalau ujung negeri, nah tarful bilad. Kaifa dzalika, bagaimana itu? Al khutbah fihi, nah penceramah di dalamnya, kembali ke al-ihtifal. Yagrisunat ta'alima al-islamiyah, menanam gharasa yagrisu, apa makna hadza? Menanam pengajaran Islam fi qulubihim, di hati mereka. Idzan, jadi tadzkirun huwa tadzkir, dia adalah sebagai pengingat. 5 ja'a bihi rasul. Nah, ini juga Bapak Ibu di awal kita mengatakan ja'a, apa makna ja'a? Datang. Nah, ja'a sebagai nasolah. Ja'a datang. Ja'a yaji'u, datang ya Bapak Ibu ya. Tetapi ketika ada tambahan hafujar, ja'a bi di awal kita menerjemahkan apa? Dengan. Kalau ini kita datang dengan, atau kita terjemahkan membawa. Apa yang dibawa Rasul. Nah, karena kita objeknya kita majukan Bapak Ibu ya. Apa yang Rasul bawa. Ja'a bihi, kembali ke hi itu kembali ke objeknya Bapak Ibu. Objeknya kan nyambung dengan hafujar.
Kembali ke ma. Lima ja'a, atas apa yang dibawa Rasul. Sahih. Dzalika huwa al-ihtifal bil a'yad al-islamiyah. Itu adalah perayaan-perayaan hari raya Islam. Sama juga ihtafala, yahtafilu, ada sambungannya bi. Tetapi diartikan enggak? Tidak diartikan. Ada yang tidak diartikan, ada yang berubah arti. Nah, tetapi Bapak Ibu, hal yang seperti ini tidaklah banyak, sedikit, dan tidak ada tabelnya Bapak Ibu. Kita hanya sering mendengar daripada lisan Arab saja, atau dari membaca atau dari mendengar. Ila aina tadhhab as-sayyidah Fauziyah? Kemana Tuan Putri Fauziyah pergi? Kemana Bapak Ibu? Ilal mahallat at-tijariyah. Limadza la yurafiku Ilyas ummahu li'annahu faddala. Nah, li'annahu faddala li'annahu yufaddilu an yatahaddasa ma'a ashabihi atau ma'a Khalid. Kenapa kok Ilyas tidak menemani? Li'annahu yufaddilu yufaddilu. Ma makna faddala yufaddilu Bapak Ibu? Mengutamakan. Amma. Nah, ada amma. Ma makna ada amma? Tentang apa? Nah, aslinya adalah an. Nah, pertanyaan ma Bapak Ibu, ketika ditanyakan nyambung dengan harf, maka halifnya hilang. Aslinya adalah anma. Maka menjadi nyambung menjadi amma. Tentang apa? Ketika dalam pertanyaan, maka dipendekkan dalam bentuk pertanyaan menjadi amma. Di dalam apa? Aslinya menjadi fima. Dengan apa? Sahih, fima. Aslinya fima. Ini kalau bertanya Bapak Ibu ya, dipendekkan ketika bertanya saja. Maka dipendekkan menjadi fima. Dengan apa? Aslinya bima aslinya. Kalau dalam bentuk pertanyaan cukup dipendekkan bima. Amma tahaddasa Khalid, Bapak Ibu, tentang apa Khalid ngobrol? Anil ihtifal bi maulidir Rasul wa an Isra'ir Rasul wa mi'rajihi. Fil ihtifal manafi'u katsiratun. Di dalam perayaan ada manfaat yang banyak. Lihat ya. Limadah Bapak Ibu? Lianna al-khutbah yagrisun at-ta'alim al-islamiyah fi qulubihim. Limadha yuqamul ihtifal fi jami'i anahil bilad? Kenapa diadakan di seluruh penjuru dunia? Di anna fihi manafi'u katsiratun. Nah, itu manafi'u atau manafi'un Bapak Ibu? Manafi'u. Judulnya salah ketik ya judulnya.
Karena manafi itu mamnu minas sorf. Nah, jamak yang mamnu minas sorf. Yang tidak boleh kita sebut pakai tanwin. Madza fil arabiyah sekolah. Madrasatun. Jamaknya madarisu. Enggak madarisun. Cendela. Nafizatun. Cendela-cendela. Nawafidhu. Kunci. Miftahun. Kunci-kunci. Mafatihu. Orang miskin. Miskinun. Orang-orang miskin. Masakinu. Meja. Maktabun. Meja-meja. Nah, ada jamak-jamak meskipun awalnya dia bertanwin, kalau sudah jadi jamak maka dia menjadi mamnu minas sarf. Dok makanan nukat kalimatan munasibatan mimma ya'ti. As-sayyidatu Fauziyah nuktah ilal mahallat at-tijariyah. Apa Bapak? Zahibatun. Nah, nyonya itu tuan putri nih. Oh, karena sudah punya anak ya Bapak ya. Nyonya Fauziyah, sayyidah itu bisa kita artikan nyonya atau tuan putri. Nyonya Fauziyah pergi ke mall. Zahibatun. Nuktah Ilyas ummahu. Nah, la yurafiku Ilyasu ummahu. Araka masalis. Huwa nuktah al-istima' ilal muhadzaratid diniyah. Yufaddilu. Tadi mengutamakan ngobrol sama temennya, sekarang mengutamakan kuliah ini, kuliah agama. Jadi nggak apa-apa yufaddilu ya Bapak ya. Wa yufaddilu. Nah, mungkin ngobrolnya masalah kuliah agama mungkin. Sampai nggak mau nemenin Buya. Wa yufaddilu, lebih mengutamakan mendengar kuliah agama. Yufaddilu istima'ah. Arabiya. Nuktah al-ihtifal bi maulidir rasul fi kulli makan. Yuqamu. Nah, yuqamu. Masih ingat Bapak Ibu selingan yang dulu kita cara membuat kata kerja pasif mabniun lil majhul, kita wazankan semua menjadi fu'ila yuf'alu. Kalau memukul doroba yadribu, kalau dipukul duriba yudrobu, menolong nasoro yansuru, ditolong nusiro yunsoru, membaca qara'a yakra'u, dibaca yukra'u, menulis atau mewajibkan atau menentukan, kata bayak tubuh, mewajibkan atau menentukan. Kalau ditentukan atau diwajibkan, kutiba yuk tabu. Nah, kutiba yuk tabu. Lil ihtifal arakumul hamis, nerjemahannya bagaimana Bapak Ibu? Perayaan memiliki. Nah, ada linya. Nah, masih ingat Bapak Ibu cara menerjemahkan harfu jarli? Berarti seolah-olah terbalik ya. Perayaan memiliki. Nah, manafi'u kasiratun. Bagaimana kita menerjemahkan kelas memiliki jam? Nah, lil fasli sa'atun. Seolah-olah seperti terbalik ya Bapak Ibu ya. Siswa memiliki buku. Litolibi kitabun. Ustazah memiliki gelang. Lil ustazati siwarun.
siwar gelang. Ibu memiliki kalung. Lil ummi kiladatun. Nah, kiladatun. Harus tahu Bapak Ibu ya, gelang sama kalung ya. Gelang siwarun, kalung kiladatun. Kiladatun. Nah, menerjemahkan li ini bisa kita terjemahkan terbalik menyesuaikan bahasa kita. Berarti perayaan memiliki manfaat yang banyak. Asadis, al-khutobah, para penceramah, ya grisun, nah sohi, ya grisun at-ta'alim al-islamiyah fil qulub, menanam pengajaran Islam. As-sabi' hadzal ihtifal nuqtah li hayatir rasul tadhkirun. Nah, perayaan ini mengingatkan kehidupan Rasul. Asamin al-ihtifal bi maulidir Rasul minal a'yad al-islamiyah, perayaan Maulid Rasul dari, nah, salah satu dari hari raya Islam. Min itu tidak kita terjemahkan, tidak selamanya kita terjemahkan dari ya Bapak Ibu ya. Bisa kita terjemahkan salah satu. Anta minal mahirin. Bagaimana terjemahnya Bapak Ibu? Kamu adalah salah satu dari orang-orang yang pandai. Kamu adalah dari orang-orang pandai. Nah, tidak selamanya kita terjemahkan dari. Tadribat ihtafala at-tulab, para siswa merayakan. Bi-nya kita terjemahkan Bapak Ibu tidak, meskipun di awal bi itu artinya dengan. Ihtafala tulab bi maulidir rasul, tetapi fungsinya tetap ya, fungsinya apa itu, harfu bi. Nah, ya menjadikan ism majrur. Nah, ihtafala tulab bi nuzulil Quran, bi aidil fitri, bi aidil adha, bi aidil istiqlal. Nah, artinya jelas semua Bapak Ibu. Nah, tatahaddasu, fi'il apa itu? Mudhari'. Nah, dengan dhamir anta atau hiya. Nah, tapi karena ada indikasi setelahnya adalah hiya, Maryam, maka dhamirnya hiya. Nah, tatahaddasu Maryam an ma'radi Jakarta. Ma makna ma'rad? Pameran. Tatahaddasu Fatimah, tatahaddasu Zainab, tatahaddasu al-muwazzafatu, tatahaddasu al-mudarrisatu. Istama'tu, istama'a yastami'u, ay fi'lun hadha madi dengan dhamir ana. Saya mendengar. Ila, ada ila Bapak Ibu ya? Nah, saya mendengar khutbatil Jum'ah. Ilahnya perlu kita terjemahkan enggak? Tidak perlu. Padahal ilah kepada. Ilal muhadharah ad-diniyah, ke kuliah agama. Ilal khutbah, ke penceramah. Ila nasihati abi, nasihat ayahku. Ila radio, ya mediaun, harusnya pakai mediaun, nggak radio. Nah, boleh juga media, alat untuk menyebar berita. Yamuru, mana yamuru? Marro, lewat. Nah, lewat. Yamuru Ismail, tetapi kata yamuru saja nggak cukup, kata kerja yamuru saja nggak cukup, harus ada gandengannya harfu jar, yaitu ala.
Tetapi ala di sini kita terjemahkan nggak? Lewat di atas masjid. Nah, gimana lewat atas masjid? Nggak bisa, nggak perlu kita terjemahkan. Ini hanya gandengan. Tetapi fi'il yang seperti ini sangat sedikit, tidak dominan. Yamur Ismail lewat masjid besar. Ismail lewat atau melewati? Nah, melewati. Ismail melewati maktabatil jami'ah, perpustakaan kampus. Ismail melewati al-mahallat at-tijariyah, mall. Ismail lewat Bait Ali, rumah Ali. Ismail lewat Qaryati, desaku. Nah, kampungku. Padahal ala di awal kita terjemahkan di atas. Nah, kalau pada susunan ini nyambung dengan fi'il marro, iya murru, fi'il mudha'af dengan ada tasydidnya ya Bapak Ibu ya. Nah, maka kita tidak perlu menerjemahkan alanya. Yakumu tulab bi'a'malin kasiratin. Ada fi'il Bapak Ibu? Fi'il yakumu. Artinya awalnya kita terjemahkan apa Bapak Ibu? Yakumu. Berdiri. Siswa berdiri dengan pekerjaan yang banyak. Cocok nggak seperti itu? Nah, kalau koma yakumu nyambung dengan harfu jarbi, maka artinya melaksanakan, merubah arti fi'il itu sendiri, melaksanakan. Yakumu al-mudarrisun bi'a'malin kasiratin. Yakumu abi, yakumu Hasan, yakumu al-mudhafun. Nah, poin pentingnya adalah koma yakumu artinya berdiri. Tetapi kalau koma yakumu ditambahin bi, maka artinya melaksanakan. Berarti ya Bapak Ibu ya. Nah, berarti al-muslimu yu'minu billahi. Orang Islam beriman kepada Allah. Bapak Ibu ada harfu jar di situ? Bi setelah fi'il ya, beriman. Nah, padahal bi di awalnya kita menerjemahkan apa? Dengan. Maka di sini kita tidak terjemahkan dengan, tapi terjemahkan kepada sesuai kebiasaan kita. Al-muslimu yu'minu bi malaikatillahi, yu'minu bi kitabillah, yu'minu bi rasulillah, yu'minu bil yaumil akhir. Pada pelajaran dahulu dijelaskan bahwa ada harfu jar yang memiliki arti sendiri, ila, artinya ke, fi, di, min, dari, dan lain-lain. Tetapi ada harfu jar yang tidak mempunyai arti seperti arti tersendiri atau arti yang kita kenal sebelumnya, melainkan menyatu arti dengan fi'il sebelumnya. Nah, seperti tahaddasa, an, artinya membicarakan. Sebenarnya ini kalau tahaddasaan ini nggak jauh beda Bapak Ibu, karena berbicara tentang gitu aja, sama saja sebenarnya. Tahaddasaan berbicara tentang atau membicarakan. Ihtafalah nyambulnya bi, merayakan. Istama'ah ila. Kalau marroh ala sebungannya. Qoma bi, amanah bi, ihtamma bi. Nah, kemudian Bapak Ibu yang sering kalau kita baca hadis itu menunjukkan apa? Menunjukkan dalla yadullu, dalla yadullu, menunjukkan. Masdarnya apa? dalil. Nah, dalil. Dalla yadullu, saya menunjukkan kepada kebaikan. Bagaimana? Adullu kepada kebaikan, sambungannya harus ala. Adullu ala khairin,
saya menunjukkan kepada kebaikan. Padahal Allah di awal kita terjemahkan apa Bapak Ibu? Di atas. Pada teks ini dalla bersambung dengan Allah artinya kepada. Allahnya kepada kebaikan. Harfu jar an bi ila ala pada contoh di atas tidak mempunyai arti tersendiri tetapi menyatu dengan fi'il sebelumnya. Langsung kita latihan ya Bapak Ibu ya. Ikhtar sahihan minal huruf allati bainal qausain. Pilih yang benar dari huruf-huruf yang ada di dalam kurung, yang di antara kurung. Yamurutulab ala al-hadiqah al-kabirah. Para siswa melewati kebun yang besar. Hadiqah, kebun. Ala ya Bapak Ibu ya jawabannya ya. Ala. Asani yakumu atulab bi. Nah, bi a'malin kasiratin. Atahaddasu an muhadzaratin diniyatin. Istama'a Muhammadun ila muhadzaratin ilmiyatin. Langsung bisa dapat feelingnya Bapak Ibu ya. Menebaknya langsung luar biasa ini. Ya. Jadi hal fi'il seperti ini contohnya cuma dikit Bapak Ibu. Jadi tidak dominan. Dominan ya seperti biasa. Objeknya langsung biasa dominannya. Yahtammu atulab ihtafala atulab apa? Bi maulidir rasul. Yahtammu atulab ihtamma bi nazafatil fasli. Para yahtamu atalamid atalamidu bi nazafatil fasli. Alba ikhtar sahihan mimma bainal qausain. Yaqra'ut tulab ad-darsatu anidarsi. Nah, ad-darsa karena di lisan Arab kita tidak membaca, tidak membutuhkan harfu jar an. Yusolli al-muslimun fil masjid atau ilal masjid atau al-masjid fil masjid. Nah, salat di dalam masjid. Raja'a al-aulad pulang ke sekolah atau pulang dari sekolah? Dari. Nah, pulang itu kalau pergi ke, pulang dari ya. Kalau rasa-rasanya enak kalau pergi itu ke, kalau pulang dari. Nah, berarti minal madrasah. Arabi. Anta zurta mengunjungi apa Bapak-Ibu? Nah, ma'rodho mengunjungi langsung Bapak-Ibu, tidak ada perantara harfu jar. Berkunjung tidak perlu ilah, tidak perlu fi atau tidak perlu ala. Saya berkunjung di Madinah atau berkunjung ke Madinah atau langsung berkunjung Madinah atau mengunjungi mengunjungi ya. Saya mengunjungi makam Nabi atau mengunjungi di makam Nabi atau mengunjungi ke makam Nabi. Mengunjungi makam Nabi. Nah, langsung kalau mengunjungi. Yurafiku Ahmad menemani ad-duyufa. Nah, tidak perlu harful jar. Jadi kan intinya banyak butuh pembiasaan ya Bapak-Ibu ya. Tidak ada kaidah tertentu. Kita hanya butuh sedikit perkenalan saja dengan fi'il-fi'il tersebut. Syukron. Syukron ala. Nah, ini kan kebiasaan ini. Kebiasaan kita.
Terima kasih atas perhatian. Terima kasih kepada perhatian. Cocok nggak? Nggak cocok. Terima kasih Pak atas perhatian. Ana ukallimuka. Saya akan menghubungimu. Nah, fit telepon. Saya akan menghubungimu di telepon. Alhamdulillah. Nah, maka Bapak Ibu, fi'il yang bersambung dengan harfu jar atau nanti itu pada kaidah selanjutnya ada fi'il itu kan dibagi menjadi muta'addi wal lazim, Bapak Ibu. Nah, di awal kita belajar dari berbagai sudut, Bapak Ibu ya. Al-fi'lu bi'tibari zamanihi yang qasimu ila salasah, madhi, mudhari' wal amr. Wa bi'tibari hurufihi dari sudut syaraf dibagi menjadi sahih wa mu'tal. Juga dibagi mujarrad dan mazid. Nah, ini sudah paten Bapak Ibu ya. Nah, nanti ada pembahasan lebih dalamnya lagi dari sudut objeknya dibagi menjadi lazim dan muta'addi. Lazim itu fi'il yang tidak membutuhkan objek. Nah, contohnya apa Bapak Ibu? Saya duduk, saya tidur, saya pergi. Nah, kalau makan membutuhkan objek nggak? Butuh, maka disebut muta'addi. Muta'addi ada yang dengan harf. Nah, yang sudah kita bahas ini, yang sedang kita bahas. Muta'addi dengan harf yang kita bahas pada pendalaman kalau tidak salah di lanjutan di dasar 3. Berarti tahun depan ya, Ibu ya. Ada pendalamannya lagi. Ada pendalaman. Ada terus semua. Muta'addi itu ada yang langsung, ada yang muta'addi bi harfin. Saya menolong Ahmad. Nasartu Ahmada. Mansubnya langsung ya Bapak Ibu ya, tanpa ada perantara harf. Kalau saya beriman kepada Allah, nah membutuhkan seolah-olah Allah ini menjadi objek keimanan kita dalam ucapan, dalam susunan. Tetapi di sana harus ada membutuhkan harf. Itu pembagiannya dari sudut waktunya. Dari sudut waktunya dibagi 3. Dari sudut hurufnya dibagi 2, sahih dan mu'tal. Dari sudut kemurniannya dibagi mujarrad dan mazid. Dari sudut objeknya dibagi 2 juga, muta'addi dan lazim. Muta'addi yang membutuhkan objek dibagi 2 lagi. Ada muta'addi dengan harf dan ada yang muta'addi tanpa harf. Nah, tatim darsana bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Via soal, iya Bu. Di halaman 63 ya. 63. Hujat yang anda ilabian itu kan tidak ada makna, tapi setelah harus digabung ya. Jadi dalam penggabungannya itu apa ngikutin namanya atau ada kriteria ini sama ini? Nggak, ya. Ada yang senyaman kita, yang seperti latihan tadi Bu ya. Ada yang senyaman kita, kebiasaan kita. Nah, tetapi ada yang sudah baku, sudah idiom Bapak Ibu. Sudah idiom, sudah seperti tahaddasa ya, memang harus gali-gaya nggak bisa senyaman kita nih. Jadi kita harus ngikutin dari lisan Arab. Nah, tetapi yang seperti ini tidak dominan. Jadi nggak banyak kita temukan fi'il yang muta'addi dengan harf ini namanya. Gitu Ibu ya. Ya. Jadi tidak boleh senyaman kita, tidak boleh. Kecuali kalau memang misalkan ketika kita mengatakan, Bapak Ibu lebih nyaman mana mengatakan
cicak di atas dinding atau cicak di dinding? Cicak di dinding. Berarti jam di dinding atau jam di atas dinding dan dinding. Berarti senyaman kita ada yang boleh seperti itu, ada yang boleh. Jam itu di dinding, berarti as-sa'atu fil jidar. Nah, fil jidar. Seperti ini saja. Buku di atas meja atau buku di meja. Padahal kan sama-sama ya Bapak Ibu ya. Nah, kita nyamannya yang mana? Nah, itu boleh. Alkitabu alal maktabi. Tapi kan padahal buku juga di meja ini. Alkitabu fil maktabi, nyaman nggak kita? Nggak. Boleh-boleh, tapi kita lebih nyaman alkitabu alal maktabi. Ada yang seperti itu. Tetapi kalau dengan fi'il tadi, memang itu sudah baku. Seperti contoh-contoh yang di atas ini, ketika kita dalla harus ala, nggak boleh ila. Nah, harus paten. Sholah harus ala, koma harus bi. Nah, tidak boleh senyaman kita. Jelas ya, Bu Haji ya? Insya Allah Allah mudahkan. Iya. Masa kinu, kafnya panjang. Nah, ada di surat As-Sajdah kan kayak fi masa kini itu kok dia kini itu nggak panjang. Itu jamaknya maskan, tempat tinggal. Iya, kalau maskanun masakin, kalau miskinun masakinu. Iya, ada maskan itu kan tempat tinggal. Fi masakinihim. Nah, tempat tinggal. Nah, tatim dan sana bilhamdallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Semoga menjadi pahala kebaikan dan keberkahan untuk kita semua sekeluarga. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inni walitu alaikum walastu bi khairikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ujian. Ujian buka Google ya? Boleh. Ujiannya sangat jauh lebih gampang daripada apa yang kita pelajari. Yang kita pelajari ini sulit itu. Kenapa? Nah, maksudnya berapa jam? Sejam setengah.